Nah, ini yang saya jarang temuin nih, ini yang saya cari nih. Jadi plus minus volumenya itu di slide, bukan dipencet tek 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 tek. Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bro Musa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Oke, jadi ini dia barangnya, Hippo. Hippo itu merek yang terkenal dengan pertama kali tuh power bank ya, sama baterai gitu. Baterai Nokia zaman dulu itu biasanya selain yang original, yang merek Hippo itu banyak yang dicari karena bagus banget memang daya tahannya. Dan juga power bank ya, power bank Hippo itu bagus-bagus rata-rata. Sebenarnya udah lama sih mereka ngeluarin earphone, cuma kalau earphone saya lebih memilih Pioneer ataupun Sony. Oke, jadi ini barangnya ya, Hippo Sensory Super Comfortable Sleep Wired Earphone. Jadi ini berkabel ya, bukan nirkabel. Oke, lalu di depan dusnya ini ada tulisan ASMR. Ini kayak dia menghususkan sekali, dia bikin earphone nih untuk ASMR loh. Lalu reduce noise, lalu lightweight, artinya enteng. Tampak sampingnya ya seperti ini aja, Hippo Sensory, bawah segel, atas segel. Ini segelnya agak rusak karena saya minta si penjualnya untuk cek terlebih dahulu biar nggak bolak-balik kalau ada masalah ya. Nah, kita lihat dus di belakangnya ini, di sini ada spesifikasinya ya. Oke, spesifikasi di depannya ini kita lihat dari sini, smart button, klik satu kali untuk on off atau play stop musik ya, klik dua kali untuk next music dan previous music. Dia ada bagian earphone-nya gini ya, pengatur volume dan on off ataupun play stop. Lalu spesifikasinya 6 mm. Nah, frekuensi responsnya 20 Hz sampai 20 kHz. Ini sih standar sih. Ini standar banget. Bukan earphone yang wow gitu. Kalau yang mau wow dan di bawah 100.000, saya menyarankan malah merek Pioneer ya. Silakan cek di deskripsi ya, ada di deskripsi merek Pioneer bagaimana saya mengulas earphone ini. Dan ini suaranya bagus banget. Kalau kalian pencinta bassnya itu bulat dan gak murahan. Oke, silahkan cek linknya di deskripsi, link videonya. Kita lanjut, di sini ada max input power 50 mW, impedance 16 ohm, sensitivity 105 dB, kurang lebih 3 dB. Sensitivity-nya lumayan tinggi ya. Kalau plugnya 3,5 mm ya, seperti biasa, tapi silver plate. Ini bukan golden plated, sayang banget ya. Lalu fiturnya ada mikrofon, smart button, volume slider, lalu volume slider. Nah, ini nanti yang menarik, volume slider, mini size and lightweight, reduce noise. Saya nggak tahu reduce noise apakah mikrofonnya ataupun dari earphone-nya, itu nanti kita cek. Lalu ada dua warna, white and black. Dan dapat garansi 12 bulan, tapi nggak tahu ya gimana cara untuk menukar ataupun memperbaikinya kalau rusak, kemana gitu, kita harus kemana. Mungkin di googling aja kali ya, www.hippo.id. Oh, mungkin di sini ada nih hippo.id, gimana cara mengklaim garansinya. Made in China ya. Oke. Di sini packagingnya bagus banget ya. Packagingnya itu ada talinya, lucu juga ya untuk sebuah headset yang di bawah 100.000. Ini tepatnya 75.000 ya. Langsung sepertinya sih saya belinya di official store-nya Hippo Center sih, di situ nama tokonya ya. Oke, kita buka aja. Sep. Oke, kayaknya ada sesuatu di sini. Ya ada. Nggak ada. Oke, jadi yang pertama itu dapat kayak bagnya ini ya, tasnya. Nah, ini buat gantung di celana atau di mana, kunci gitu ya, juga bisa. Ini lumayan sih, 75.000 dapat bagnya. Lalu ada penjepitnya ya, buat di baju ya. Lalu, nah ini barangnya, kita coba
copot dulu. Oke, kita mulai detailnya dulu ya. Cara detail sih ini bagus men, kualitinya ya. Cuma sayangnya nggak ada tulisan Hippo di bagian earphone-nya. Ini lucu banget ya, kalian bisa lihat ini gepeng. Ini gepeng-gepeng gitu ya, lucu banget. Dan ini karet loh. Ini lucu banget sih, twing kayak squishy. Dan kita nggak dapet earbud cadangan. Kayaknya sih ini nyatu ya tuh. Ini earbudnya nyatu ya guys. Jadi nggak bisa diganti, cuma ada satu ini aja. Kalau robek ya udah wassalam. Kita lihat bagian handsfree-nya, ini bagus sih. Nah ini yang saya jarang temuin nih, ini yang saya cari nih. Jadi plus minus volumenya itu di slide, bukan dipencet tek 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 tek. Tapi ini di slider. Ini udah lama banget saya nggak nemuin tombol volume up and down-nya ini di slide ya. Biasanya itu dipencet. Saya suka bagian ini. Jadi ketika kita ada orang yang tiba-tiba ngobrol sama kita ya, misal kita di kereta dengerin musik pakai handsfree, tiba-tiba ada orang yang ngobrol, kita langsung kecilin dari sini, bisa nggak perlu repot tek 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 gitu atau lepas headset. Build quality kabelnya sih biasa aja, cuma nggak tipis banget gitu, malah lebih tipis yang Pioneer ini yang punya saya ya. Headset Pioneer ini lebih tipis dibandingkan si Sensory ini. Lebih baik kalian cari yang gold plate, tapi kalau misalnya silver plate ya mau gimana lagi gitu kan. Gold plate itu biasanya lebih awet dibandingkan silver plate sih untuk colokannya ya. Oke, kita tes suaranya pakai earphone saya. Saya pasang satu di telinga saya, satu nanti saya deketin ke speaker saya ya. Oke, saya udah dapat nih pengalaman menggunakan headset ini. Jadi tadi saya udah coba juga. Pengalaman menggunakan headset ini sih detailnya dapat ya. Jadi kalau kalian pengguna headset untuk menginginkan detail yang oke gitu ya, biasanya game ya, supaya tabnya itu kedengeran ya di game PUBG, CODM, Free Fire kayak gitu-gitu. Menurut saya headset ini cocok. Dan kalau untuk bass itu nggak terlalu bulat banget. Dia tipe yang biasa aja gitu. Dia masih ada bassnya, masih bisa jedak-jeduk. Cuma dia nggak begitu membelegar gitu. Kayak bulat aja. Dan juga untuk akustik ini enak. Kalau untuk pencinta akustik, musik-musik klasik, karena detailnya itu kedengeran. Dan paling enak gimana? Paling enak itu kalau dipakai tidur, karena ininya tipis banget dan juga karet. Udah tipis karet gitu di bagian headnya ya. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Menurut gua gimana kesimpulannya? Ini recommended apa enggak? Menurut gua untuk yang bukan pencinta bass banget, ini recommended banget. Apalagi untuk game ya. Ini detailnya dapet sih menurut gua. Karena memang ya pembuatan headsetnya untuk ASMR ya. Tapi selain ASMR bisa nggak bang? Saya penyuka atau pencinta musik rock. Bisa banget. Ini masih bisa banget dipakai di pencinta musik rock sih. Ataupun musik ataupun pencinta musik jedak-jeduk lainnya, DJ dan lain-lain masih oke banget. Dan nyaman. Ini headset paling nyaman menurut gue ya, di bawah 100.000 ya tentunya, yang pernah gue beli. Karena ininya karet, headnya karet, dan juga tipis. Bisa dipakai untuk tidur dan untuk berkendara kalau pakai helm. Oke, gitu aja dari gua. Bro Musa pamit.